Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita akan mengupdate proyek sodetan Kali Ciliwung segmen inletnya teman-teman, ataupun pintu air masuk. Sebelum kita ke sana, kita melihat dulu di depan ini masih ada endapan-endapan lumpur ya teman-teman. Dan beberapa waktu yang lalu di sini nih sempat ada ekskavator Clorer ya, milik SDA DKI Jakarta. Cuma di sini tiba-tiba ekskavatornya menghilang. Mungkin dia berpindah ke tempat yang lain ya teman-teman, karena di tempat ini belum bisa dump truck masuk ya, karena kalau kita lihat jalan inspeksinya itu terputus di ujung sana tadi, sehingga belum bisa dump truck masuk. Dan tadi juga ada office set ya, yang sebagai kantor sementara di proyek ini teman-teman, yang tadinya ada di depan tapi saat ini dipindahkan di belakang karena pelataran dari sodetan Kali Ciliwung ini sudah selesai teman-teman, hampir selesai maksud saya. Oke, kita mendekat menuju sisi inletnya ya teman-teman. Di sini kalau kita lihat masih ada kren ya, kalau kita lihat mobil kren, terus ada ekskavator juga, terus ada dump truck membawa tumpukan tanah kalau kita lihat ya teman-teman. Inletnya ini menggunakan sistem overflow ya teman-teman, di mana air itu akan masuk dengan sendirinya jika air tersebut meluap melebihi ambang batas dari lantai dasar dari inlet tersebut. Dan kalau kita lihat di situ juga guard railingnya sudah selesai ya, sudah terpasang semuanya, tinggal perapihan aja kalau kita lihat teman-teman. Dan di sisi kanan kita lihat masih ada pipe culvert ya. Saya nggak tahu ini teman-teman, apakah pipe culvert tersebut akan digunakan untuk sumur serapan atau tidak, karena kita mengetahui sumur serapan itu sangat bagus sekali untuk cadangan air kita ya di musim kemarau, dan juga bisa dimanfaatkan untuk pengendalian banjir di Jakarta teman-teman, karena memang dari data BNPB sumur serapan ini sangat membantu petugas di lapangan ya untuk mengendalikan luapan air di Jakarta. Dan ini dia di depan kita masih ada seat pail ya untuk penghalang air yang masuk di tempat ini. Oke, kita menuju ke screening bar ya teman-teman. Di sisi kiri itu adalah rumah trafo ya dan genset untuk mengaktifkan screening bar jika mengalami mati lampu. Karena di sini teman-teman 100% menggunakan aliran listrik dari PLN ya teman-teman, dan jika mati lampu maka barulah dinyalakan menggunakan genset ataupun trafo. Dan kalau kita lihat di sisi masuk airnya ya, itu dibelah dua ya, ataupun ada pembatasnya, sehingga aliran airnya itu tidak rebutan masuk ya. Jadi sudah dipisah dari awal. Dan inilah kondisi terkininya, masih ada ekskavator mini ya di dalam untuk menguruk lumpur ataupun tanah di sekitar tersebut. Dan lantainya menggunakan lantai precast ya teman-teman, ataupun beton yang sudah dipracetak di atas ya pastinya sebelum dimasukkan ke dalam. Dan ini dia sisi screening barnya ya, dan kita lihat di situ ada menggunakan conduit ya teman-teman, ataupun pintu air. Di sini akan ada dua conduit teman-teman, nanti kita akan di sisi belakangnya. Jadi di sini nih conduit ataupun spillway-nya itu ada dua lapis, dan itu berfungsi untuk menahan air ya. Jika airnya nggak terlalu tinggi, maka mungkin yang digunakan adalah conduit yang kecil ini, tetapi jika airnya terlalu tinggi lagi maka barulah digunakan conduit yang di sisi belakangnya teman-teman.
Dan kubangan air tersebut yang di depan kita ini merupakan jalur sampah ya, ataupun conveyor belt. Setahu saya ini di sini akan ada conveyor belt naik ke atas. Jadi ini modelnya seperti kalau saya lihat di polder Kamal, di situ juga menggunakan modelnya seperti ini. Jadi ada kubangan, terus di situ ada alat yang turun ke bawah seperti conveyor belt yang akan mengangkat sampah-sampah yang setelah dilakukan screening bar, teman-teman. Oke, sekarang ini kita mutar balik untuk melihat sisi lain dari screening bar. Sesuai dengan janji saya tadi ya, saya akan mengajak kalian untuk melihat conduit ataupun spillway penahan air di screening bar ini, teman-teman. Dan kalau kita lihat bagian topping off dari screening bar ini sudah hampir selesai ya, teman-teman. Atap-atapnya sudah terpasang, tinggal perapihan aja nih. Oke, kita zoom ke dalam dan yes, ini dia. Di depan kita ini merupakan sisi belakang dari screening bar ya, dan kalau kita lihat di situ ada conduit juga ataupun pintu air untuk menahan aliran air yang masuk di tempat ini ya, pastinya teman-teman. Jika di tempat ini dibutuhkan maintenance, pasti kedua conduit ini akan ditutup ya untuk melakukan maintenance di tunnel tersebut. Dan ini dia bagian topping off-nya ya, teman-teman. Tinggal dicat aja. Kalau kita lihat untuk atap-atapnya sudah terpasang semuanya. Oke, sekarang kita menuju pelatarannya, dan di depan kita itu adalah rumah SCADA ya, ataupun Supervisor Control and Data Acquisition, yang akan mendata ataupun mengetahui debit air yang mengalir di Kali Ciliwung yang akan masuk ke tunnel tersebut. Dan kalau kita lihat di sisi kanan bagus sekali ya, ada semacam mini cafe ya, ataupun tempat tongkrongan di atas. Kita nggak tahu apakah nanti bisa dikunjungi oleh masyarakat untuk naik di atas atau seperti apa. Nanti kita lihat kalau sudah selesai tempat ini. Dan yes, pelatarannya sepertinya sudah hampir selesai ya teman-teman. Sangat cantik sekali bunga-bunganya. Terus ada bukit Teletubbiesnya juga kalau kita lihat. Oke, sampai di sini dulu mungkin jalan-jalan kita melihat kondisi terkini inlet sodetan Kali Ciliwung yang sangat dinanti oleh masyarakat Jakarta ya, karena inlet ataupun proyek sodetan Kali Ciliwung ini bisa memindahkan aliran air sekitar 10% menuju ke kanal banjir timur dan akan bermuara nantinya di Laut Lepas Marunda. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang sudah terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih untuk para pekerja Indonesia yang sudah memberikan ilmunya ataupun dedikasinya untuk negeri ini, sehingga pembangunan di Indonesia semakin maju. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini juga ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.